Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para sahabat album misteri. Semoga hari ini Anda dalam kondisi sehat selalu dan bahagia. Selain itu, saya berharap semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam video kali ini, kami menyajikan episode kelanjutan dari cerita horor sebelumnya yang ditulis Mas Prima Ibu Partana. Sebuah kisah yang terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi pada masa rezim Orde Baru. Namun, kota peristiwa dan nama-nama para tokoh yang terlibat disamarkan. Kebijakan ini untuk tidak menyinggung para keluarga korban dan keluarga pelaku yang saat ini masih ada. Dalam episode kedua ini, kisahnya seputar perjuangan detektif kepala Indra Bayu Ontoseno yang harus berjuang keras menyelamatkan barang bukti kejahatan konspirasi yang dipimpin oleh seorang anggota DPR RI dari partai pemenang pemilu. Namun pertanyaan saya, apakah Anda sudah menonton episode pertama yang telah tayang sebelumnya? Jika belum, silakan menonton dahulu sehingga Anda mendapatkan benang merah dari kisah serial Apartemen Maut 666 ini. Bagaimana keseruan ceritanya? Silakan mengikuti sampai selesai tanpa melakukan skip sekalipun, sehingga ketegangan dan atmosfer mencekam dari permainan intrik para pengkhianat negara itu dapat dirasakan secara detail dan lengkap. Selain itu, juga mendapatkan pesan-pesan positif yang banyak terselip pada beberapa adegan di alur ceritanya. Dan selamat menonton. Malam telah mencapai puncaknya. Langit di atas kota Surabaya tampak pekat dipayungi awan hitam, sehingga bintang tak terlihat kelip indahnya, seolah alam menolak untuk memberikan secerca harapan. Kepala Detektif Kepolisian Surabaya Metro, Indra Bayu Ontoseno, kini berdiri di tepi jurang yang berbahaya. Jurang antara kebenaran yang telah lama terkubur dan kekuatan kegelapan yang berusaha menyembunyikannya. Setelah pertemuannya yang mencekam dengan roh gentayangan Saraswati, juga ancaman tak terlihat yang menghuni apartemen Elysium, kini Indra Bayu harus menghadapi musuh yang lebih nyata, yaitu manusia zalim yang bersekongkol dengan roh jahat untuk menjaga rahasia kelam kejahatan mereka di tempat yang tersembunyi. Sesampainya di kantornya, markas kepolisian Surabaya Metro yang terletak di pusat kota Surabaya, Kepala Detektif Indra Bayu melangkah cepat menuju ruangan kerjanya di lantai 2. Tok, 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 tok. Gedung kantornya pada malam itu, atmosfernya tak seperti biasanya. Terasa sunyi, memberi, dan sepi dalam suasana yang tidak wajar. Hanya ada bayang-bayang panjang yang ditinggalkan lampu-lampu koridor yang berkedip lemah. Malam itu sebagian besar petugas sudah pulang atau sedang melaksanakan patroli malamnya, meninggalkan gedung itu seperti sarang kosong yang penuh dengan kemah. Suara derit lantai kayu yang berisik setiap kali kakinya menyentuh menambah ketegangan. Tok, tok, tok. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya atau mengintai dari kegelapan. Karena itu, Indra Bayu merasa seolah-olah dia bukan satu-satunya yang berada di gedung kuno pada malam itu. Seperti ada mata yang memperhatikannya dari sudut-sudut bayangan yang siap muncul kapan saja. Atmosfer ruangan dirasakan semakin dingin, membuat setiap langkahnya terasa semakin berat dan menghantui. Dia membuka pintu ruangannya yang terbuat dari kayu jati kuno. Dan segera menutupnya kembali. Brak. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya. Setelah mengunci pintu dan menyalakan lampu di meja kerjanya, yang memberikan cahaya redup untuk menerangi pekerjaannya malam itu, Indra Bayu selanjutnya mengeluarkan lembaran dokumen dan USB merah dari kantong di dalam jaket kulitnya. Deretan barang bukti yang didapat dari gudang penyimpanan di lantai dasar apartemen Elysium.
Rasa dingin ruangan kerjanya terasa menusuk, namun Indrabayu tetap tenang dan memusatkan seluruh perhatiannya pada tebaran barang bukti yang ada di depannya. Tanpa menunggu lebih lama, dia memasukkan USB merah ke laptop. Ia mulai memeriksa isinya. Video pertama yang muncul di layar membuat Indrabayu terkejut. Itu adalah rekaman dari 5 tahun lalu yang menunjukkan Saraswati sedang berbicara dengan Saifuddin di dalam kamar apartemen 666. Percakapan itu terdengar jelas, menunjukkan diskusi panas tentang skandal tanah yang melibatkan Saifuddin dan 3 sekutunya. Saraswati terlihat marah, mengancam akan membocorkan rahasia mereka jika mereka tidak berhenti untuk merampas tanah tersebut. Bagaimana tidak? Tanah yang direncanakan akan dirampas oleh kelompok Saifuddin adalah tanah yang ada di desa tempat asal Saraswati lahir. Tanah seluas 130 hektar itu merupakan tanah milik warga desa yang selama ini digunakan untuk bertani, menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Kalau kau berani buka mulut, kau tahu apa yang akan terjadi padamu, kata Saifuddin dengan nada mengancam dalam video itu. Haha, kau pikir aku takut padamu, Saifuddin? Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya, balas Saraswati dengan penuh kemarahan. Setelah percakapan tersebut, video beralih ke adegan yang lebih menakutkan. Dalam video kedua itu terlihat 3 pria melakukan sebuah eksekusi dalam kamar apartemen Saraswati. Pelaku eksekusi itu adalah Yurianto K, Teddy Sambo, dan Ridwan Hasyim. Sementara korbannya seorang personel polisi bernama Andre Astra Jingga. Personel berpangkat kapten itu dihabisi karena memiliki sebuah bukti konspirasi pembunuhan berencana atas Jaksa Sugiono, Hakim Gunawan Wibisono, perwira intelijen Dedi Prawira Negara, dan 6 pengusaha. Dalam video tersebut terungkap, semua bukti itu didapat Kapten Andre lantaran persahabatannya dengan Teddy sejak masa pendidikan kepolisian. Semua bukti itu diberikan Teddy karena ambisinya merekrut Andre untuk masuk ke dalam kelompoknya. Ironisnya, setelah menerima rekaman video eksekusi itu, Andre jujur menolak dan ingin melaporkan kepada Kapolri. Dalam proses penyiksaan di video itu, terlihat Andre dihajar habis-habisan oleh Yurianto, Teddy, dan Ridwan. Dengan suara keras mereka meminta Andre menyerahkan video bukti yang dikirimkan Teddy. Tapi Andre menolak. Andre meyakini barang bukti itu akan menyelamatkan dirinya. Namun yang terjadi tidak demikian. Setelah penolakan yang ketiga kalinya, dengan sadisnya Teddy menghabisi Andre dengan cara dijerat tali sepatu sampai tewas. Selanjutnya mayat Andre digulung dalam karpet kamar di bawah ketiganya keluar dari kamar 666. Indrabayu melihat video itu dengan tangan yang terkepal. Ia sangat marah karena baru tahu jika Kapten Andre sebagai personel andalannya yang dinyatakan indisipliner pada setahun lalu ternyata merupakan salah satu korban pembunuhan dari kelompok Saifuddin. Karena itu, Indrabayu menetapkan kedua video itu merupakan bukti nyata yang selama ini dicari-carinya. Ini adalah kebenaran yang terlupakan, disembunyikan, dan dimanipulasi oleh orang-orang berkuasa yang kini bebas berkeliaran. Dipastikannya para bukti itu harus diselamatkan dengan cara berlapis, yakni melakukan penggandaan pada USB lain, menyimpan pada cloud di langit, serta mengirimkan pada server miliknya yang secara otomatis akan dikirim ke semua email, media online, dan televisi dengan waktu 12 jam kemudian jika Indrabayu tidak mengirimkan password penunda. Selain menyimpan file-file video tersebut, Indrabayu menyertakan semua foto dokumen tentang manipulasi perampasan tanah yang dilakukan kelompok Saifuddin. Dalam dokumen tersebut tersurat secara jelas siapa saja para pejabat yang terlibat langsung dalam kelompok Saifuddin. Juga semua dokumen bukti pelanggaran hukum para pejabat yang membuatnya sebagai sandera kelompok Saifuddin.
Sehari kemudian saat Indrabayu duduk di kursi kerjanya, sebelum berpikir lebih jauh membangun strategi untuk mengungkap skandal Saifuddin dan kelompoknya, tiba-tiba smartphone di kantongnya bergetar. Saat diangkat, yang dilihat Indrabayu, penelponnya itu memiliki kode negara +44 atau dari Inggris, sehingga membuatnya betul tanda tanya tentang sosok penelponnya. Apalagi nomor telepon yang dihubungi penelpon klub itu adalah nomor pribadi yang hanya digunakan dalam tugas-tugas negara, bukan nomor umum yang dibagikan pada keluarga dan para koleganya. Dengan sedikit ragu, Indrabayu mengangkat telepon tersebut. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Sesaat setelah telepon itu tak menjawab, tiba-tiba muncul suara yang berat dan mengancam. Aku tahu kau punya sesuatu yang bukan milikmu, Indrabayu. Suara pria di ujung telepon terdengar berat dan mengancam. Kau lebih baik menyerahkannya, atau kau akan menemui nasib sama seperti Saraswati dan Andre. Dengan mendengar susunan kata penelpon tersebut, Indrabayu langsung tahu siapa yang berbicara. Ia memprediksi penelponnya adalah salah satu kaki tangan Saifuddin. Kau pikir bisa menakut-nakutiku bangsat? Jawabnya dengan nada dingin. Aku akan mengungkap kebenaran ini dan kau semua akan membayar atas kriminalitas dan pengkhianatan terhadap negara. Telepon tiba-tiba terputus dengan suara klik tajam, meninggalkan keheningan yang begitu menunjuk. Indrabayu terpaku, merasakan darahnya berdesir cepat, jantungnya berdebar kencang, seperti dipacu oleh rasa takut yang tiba-tiba menyerap. Waktu semakin menipis, dia tahu musuhnya kini lebih dekat dari sebelumnya. Ruangan di sekitarnya terasa semakin sempit, seolah dinding-dindingnya perlahan menutup, mencekik ruang pernafasannya. Indrabayu menggenggam ponsel di tangannya erat-erat, tapi dalam kesunyian mencekam itu, dia sadar sepenuhnya. Tidak ada yang bisa dia andalkan sekarang, kecuali dirinya sendiri. Malam itu, Indrabayu kesulitan memejamkan mata sedikit pun. Pikirannya berputar cepat, mereka strategi di tengah suasana yang semakin mencekam. Di luar jendela, angin malam berdesir membawa desain yang seolah memperingatkannya akan bahaya yang mengintai. Dia tahu musuh-musuhnya tidak akan tinggal diam. Mereka pasti sudah merencanakan langkah berikutnya untuk mengagalkan setiap gerakannya. Rasa paranoia mulai merambah dalam dirinya. Setiap bayangan di sudut ruangan terasa seperti ancaman. Dalam kegelapannya pekat dia meraih ponselnya. Jemarinya bergerak cepat menghubungi beberapa kolega yang dia tahu dapat dipercaya dengan nyawanya. Namun, dia tak boleh ceroboh. Informasi ini harus dijaga ketat, hanya boleh jatuh ke tangan yang benar-benar loyal. Di balik keheningan malam, Indrabayu merasakan tekanan waktu yang mencekiknya. Seakan musuh semakin dekat, mengintai dari balik setiap langkahnya. Pagi itu Indrabayu bergerak cepat, tetapi setiap langkahnya terasa berat, seolah ada bayangan tak kasat mata yang mengawasi. Pertemuan dengan Mayor Nanda tidak bisa ditunda. Waktu terus berlari dan dia tahu musuh-musuhnya mungkin sudah selangkah di depan. Mereka memilih sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang tersembunyi dari hiruk pikuk, namun keheningannya justru menambah ketegangan. Indrabayu tiba lebih dulu, matanya terus-menerus waspada, menelusuri setiap wajah yang lewat. Detak jantungnya berpacu saat pikirannya memutar berbagai skenario buruk. Nanda adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya sepenuhnya. Satu-satunya yang tahu betapa pentingnya bukti yang dia bawa. Bukti yang bisa mengungkap rahasia kelam kasus Saraswati. Namun setelah 30 menit berlalu, Indrabayu tak melihat kedatangan Nanda. Dia menunggu semakin lama. Rasa cemas mulai menghantui-nya. Menjelang 1 jam, terasa ponsel Indrabayu bergetar. Sebuah nomor dengan kode negara Amerika Serikat. Saat ponsel itu diangkat, terdengar suara. Sudahkah kamu menemukan Nanda, Indrabayu? Suara di ujung telepon terdengar penuh ancaman. Jika kau ingin dia tetap hidup, serahkan bukti yang kau miliki itu malam ini di tempat yang kami tentukan.
Jantung Indrabayu berdegup kencang, detaknya terasa seperti genderang kematian yang menghantui tiap langkahnya. Pikirannya kacau, bayangan Nanda yang disiksa para penculik berputar di benaknya. Ia bayangkan Nanda disiksa seperti Kapten Andri Astrojingga yang diakhiri dengan eksekusi yang sangat menyakitkan. Bayangan itu menambah beban yang semakin menghimpit dada Indrabayu. Mereka telah menculik Nanda, satu-satunya orang yang bisa dipercaya, dan kini nyawa sahabatnya itu tergantung di tangannya. Tak belak lagi, rasa panik mulai merayap. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerahkan barang bukti yang sudah digandakan itu begitu saja. Obsesi kelompok Saifuddin untuk mendapatkan bukti-bukti kejahatan itu tidak sekedar menjadi sarana menyelamatkan Nanda, tapi juga harus menjadi alat menegakkan keadilan bagi Saraswati dan para korban-korban lainnya yang telah direnggut hidupnya dengan kejam. Di tengah tekanan yang memuncak, Indrabayu berdiri di persimpangan yang gelap, nyawa dan Nanda dan keadilan hukum bagi Saraswati dan korban-korban lainnya. Setiap pilihan terasa seperti perangkap, sementara di luar sana, musuh-musuhnya mengawasi, menunggu saat ia membuat kesalahan fatal. Malam ini di apartemen Elysium, lantai 15. Lanjut suara itu. Sendirian. Jika kau membawa siapapun, Nanda akan mati seperti nasib Saraswati, Andre, dan lainnya. Sebelum Indrabayu memberikan respon, telepon terputus lagi. Karena itu, rasa amarah tak terasa langsung membakar dadanya. Ini adalah permainan kucing dan tikus yang telah disusun oleh Saifuddin dan antek-anteknya. Tapi ia tahu, saat ini tidak bisa mundur. Ia harus membuat sebuah keputusan yang akan mengejutkan para pengkhianat negara tersebut. Bahkan jika mendesak, dia harus mengambil keputusan akan melakukan sebuah serangan mematikan terhadap mereka, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap para pengkhianat negara lainnya. Dikirim ke liang lahat atau dibuat cacat seumur hidup untuk menyesali kejahatan yang dilakukan. Malam itu Indrabayu kembali ke apartemen Elysium, dan sesuatu yang dirasakan instingnya tentang tempat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Bangunan mereka yang dulu tampak bisa kini menjelma menjadi sosok yang mencekam, berdiri angkuh di tengah kegelapan yang pekat. Cahaya lampu jalan yang redup hanya mempertegas bayangan suram yang melingkupinya, membuat setiap apartemen seolah menyimpan mata yang mengintai. Sudut-sudutnya terlihat menyembunyikan sosok-sosok mengerikan dengan mata yang menyala-nyala. Angin malam berdesir pelan, membawa bisikan-bisikan samar yang seolah memperingatkan, mengiringi langkah Indrabayu saat dia mendekat. Setiap jendela terlihat seperti mata hitam yang menatap tajam menunggu mangsa. Terasa hawa dingin menggigit, merayap dari ujung kaki hingga tengkuknya. Sementara perasaan bahwa sesuatu yang jahat bersembunyi di dalam sana semakin kuat. Seolah-olah kegelapan itu bersiap menelan siapapun yang berani melangkah masuk tanpa permisi. Indrabayu melangkah pelan menuju lift. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah gravitasi di tempat itu meningkat dengan setiap meter yang ia tempuh. Suara sepatunya menggembah di lorong kosong, memantul di antara dinding-dinding dingin yang seakan hidup, mengikuti setiap gerakannya. Tok, 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 tok. Hatinya dipenuhi kekhawatiran yang menghimpit pikirannya. Berputar tak henti-henti bagaimana dia bisa menyelamatkan Nanda dari tangan para penculik yang kejam. Bagaimana dia bisa membawa keadilan untuk Saraswati, korban yang suaranya telah dibungkam dan lebih dari segalanya. Bagaimana dia bisa bertahan melawan musuh yang begitu kuat, yang setiap langkahnya selalu mendahului. Suara dengung lift terdengar. Pintu besi itu terbuka dengan gemuruh mekanik yang menakutkan, seakan mengundang dia masuk ke perut kegelapan. Setiap detik terasa seperti jebakan dan Indrabayu sadar, satu langkah salah dilakukan, maka hidupnya akan berakhir dari semuanya. Ketika lift mencapai lantai 15, pintunya terbuka dengan suara berderit yang mengiris keheningan. Krek.
Seolah-olah bangunan itu sendiri mengeram. Di hadapannya terbentang lorong panjang yang kosong, diterangi oleh lampu-lampu yang redup dan sesekali berkedip. Udara di sana terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang, dan ada sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata merayap di sekitar Indrabayu. Setiap napas terasa berat, seolah-olah kegelapan di lorong itu menyedot oksigen dari sekelilingnya. Langkah pertama keluar dari lift terasa seperti melangkah ke ranah yang tak dikenali, tempat di mana waktu seakan berhenti dan setiap bayangan di sudut ruangan bisa menyimpan bahaya yang tak terduga. Indrabayu menggenggam senter di tangan. Tubuhnya tegang, bersiap menghadapi apapun yang menunggu di ujung lorong. Jantungnya berpacu, tapi dia tahu tak ada pilihan lain. Dia harus melangkah maju, meski tiap detiknya terasa seperti panggilan dari sesuatu yang jahat dan tak terlihat. Indrabayu tiba di ujung lorong, di mana sebuah pintu setengah terbuka menganga seperti mulut yang mengundang bahaya. Dari jalannya remang-remang cahaya lampu neon yang berkedip-kedip memancar, menciptakan bayangan yang bergerak liar di dinding. Udara di sekitarnya semakin dingin, merayap masuk ke dalam pori-porinya, sementara keheningan yang mencekam terasa menekan di dadanya. Jantungnya berdetak cepat seirama dengan denyut cahaya yang tak stabil, dan nalurinya berteriak bahwa ada sesuatu atau seseorang yang menunggunya di dalam ruangan. Kegelapan di balik pintu itu seperti abyss tak berujung, seolah menantang Indrabayu untuk melangkah masuk. Tapi ia tahu tak ada jalan lain. Perlahan dengan napas tertahan, ia mendekat, merasakan tatapan tak terlihat yang mengawasinya dari balik-balik bayang-bayang. Apapun yang menunggu di dalam ruangan, ia pasti tahu saat melangkah melewati ambang pintu itu tak akan ada jalan untuk kembali. Indrabayu melangkah masuk ke dalam ruangan dengan hati-hati. Setiap otot tubuhnya menegang, siap menghadapi apapun, dan glock kesayangannya digenggam erat, diangkat sampai ke dada dengan moncong mengarah ke depan, siap diledakkan. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip membuat bayangan di sekelilingnya terasa hidup, berputar mengelilingi ruang yang terasa sempit oleh tekanan yang menghimpit. Di tengah ruangan terlihat Nanda duduk di kursi. Tubuhnya diikat erat dengan tali kasar, mulutnya disumpal kaos kakinya. Wajah Nanda penuh luka yang mengucurkan cairan merah kental. Dengan wajah mengekspresikan ketakutan dan sorot matanya yang masih mencerminkan keberanian, memohon pertolongan di tengah keheningan yang mencekam. Namun yang membuat darah Indrabayu berdesir lebih cepat adalah tiga sosok yang berdiri tak jauh darinya, yaitu pengusaha muda Jurianto Kei, Kapten Polisi Teddy Sambo, dan Hakim Ridwan Hashim. Ketiganya sudah dikenal Indrabayu sebagai sosok-sosok berbahaya yang kini menatapnya dengan senyuman dingin. Di bawah cahaya yang berkedip-kedip, mereka tampak seperti bayangan kelam yang siap menerkam. Ruangan itu tiba-tiba terasa semakin sempit. Udara semakin berat, seolah semua dinding mendorong Indrabayu ke dalam jebakan yang telah mereka siapkan. Indrabayu tahu ini lebih dari sekedar pertemuan antar kedua musuh. Ini adalah perang psikologis, dan setiap detik yang berlalu membuat situasinya semakin mematikan. Senang kau bisa datang tepat waktu, Kepala Detektif Indrabayu Ontoseno, kata Jurianto Kei dengan senyuman sinis. Kami sudah menunggumu cukup lama. Indrabayu mengarahkan pandangannya ke Nanda. Koleganya itu tampak tak berdaya, tapi sorot matanya masih menunjukkan keberanian yang tersisa. Aku punya semua bukti yang kalian inginkan, kata Indrabayu dengan tegas. Tapi aku butuh jaminan dari kalian. Lepaskan Nanda lebih dahulu dan aku akan berikan barang bukti yang kau takuti akan menjadi alat untuk menggantung dirimu. Ridwan Hashim tertawa kecil. Kau tidak dalam posisi untuk menawar, detektif. Serahkan bukti itu sekarang,
atau kami akan memastikan kau dan Anda tidak pernah meninggalkan ruangan ini hidup-hidup. Indrabayu merokok saku jaketnya, mengeluarkan USB cloningan yang akan dijadikan alat barter. Ini yang kalian cari, bukan? Sebuah USB yang akan mengantarkan malaikat El-Maut untuk menjemput nyawamu. Dia mengangkat USB itu, menunjukkan kepada mereka semua. Sebelum Indrabayu menyerahkan USB itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dan perlahan dari arah pintu. Suara itu menggema dalam keheningan ruangan. Setiap langkahnya seperti gemuruh kematian yang mendekat. Semua orang di dalam ruangan, Indrabayu, Curianto, Teddy, dan Ridwan Hasyim serentak menoleh ke arah pintu dengan ekspresi yang terpatri antara ketakutan dan kebingungan. Dalam kedipan lampu neon yang semakin tak stabil, sebuah bayangan besar muncul di ambang pintu. Tetapi bukan manusia biasa. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Siluetnya tinggi dan kelam, berdiri diam. Tubuhnya diselimuti oleh kabut tipis yang berputar pelan di sekelilingnya. Mata-mata para manusia itu langsung membelalak. Dalam detik-detik yang terasa seperti berabad-abad, ruangan itu seolah membeku dalam teror. Udara menjadi semakin dingin, seolah kehidupan perlahan-lahan menghilang dari tempat itu. Sosok itu melangkah maju, membawa aura yang begitu kuat, begitu jahat. Bahkan para penjahat sekalipun akan terpaku di tempat mereka berdiri. Indrabayu merasakan tengkuknya meremang. Apapun yang kini berdiri di ambang pintu, itu bukanlah sesuatu dari dunia ini. Sesaat kemudian kegelapan di ambang pintu menyeruak, memperlihatkan sosok-sosok yang tak seharusnya berada di dunia ini. Arwah Saraswati muncul pertama, diikuti oleh Andre Astrajingga, Hakim Gunawan Wibisono, dan di belakang mereka puluhan arwah lainnya. Korban pembunuhan kelompok Saifuddin. Wajah para arwah itu pucat, kulitnya membiru dan mata mereka merah menyala seperti bara api yang penuh dengan kebencian dan dendam yang mendidih. Sosok-sosok itu berdiri diam, tapi kehadiran mereka begitu nyata, begitu mengancam. Udara dalam ruangan tiba-tiba terasa tebal dan menyesakkan, seperti dihirup dari kuburan yang lama terkubur. Pandangan para arwah itu terkunci pada Curianto, Teddy, dan Ridwan, yang wajahnya kini memucat dalam teror. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Arwah-arwah itu datang untuk menuntut balas, dan tatapan mereka menembus setiap lapisan pertahanan yang dimiliki para pembunuh itu. Suara napas berat memenuhi ruangan, seolah-olah dunia sedang menahan nafasnya, menunggu keadilan yang telah lama tertunda. Cahaya lampu yang berkedip hanya menambah kengerian, memantulkan bayangan arwah-arwah yang tampak semakin menyeramkan dengan setiap kedipan. Indrabayu berdiri terpaku, menyaksikan amarah dan dendam yang siap meledak dalam kehancuran yang tak terhindarkan. Sudah cukup! Suara Saraswati bergema dengan kekuatan yang tak terduga, mengalir dari kegelapan dengan nada dingin yang membekukan darah. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti sabetan pisau yang tajam, menembus keheningan ruangan dengan intensitas yang hampir fisik. Meski suara Saraswati pelan, terlihat dari gerakan bibirnya, tapi suara itu membawa kekuatan yang mampu merobek langit-langit ruangan, membawa atmosfer getaran menakutkan di udara. Para arwah di belakangnya bergerak sedikit. Gerakan mereka mempertegas pernyataan jika kehadiran mereka membawa amarah yang tak akan mampu dihadapi para manusia. Kalian semua tidak bisa lagi lari dari apa yang telah kalian lakukan. Kata-katanya menggema, setiap suku katanya terjalin dengan ancaman yang tak terelakkan.
Tatapan merah menyala dari arwah-arwah itu terfokus pada Jurianto, Teti dan Ridwan, yang menciptakan tekanan psikologis sangat luar biasa, membuat mereka tampak seperti dipasung oleh ketakutan yang tak terlihat. Udara di ruangan terasa semakin menyesakkan, seolah energi kemarahan arwah-arwah itu memadat, menjadi sesuatu yang bisa disentuh, dan Indra Bayu merasakan seluruh tubuhnya bergetar dalam keheningan yang mencekam. Arwah Saraswati dan lainnya dengan aura kekuatan menakutkan datang untuk menuntut balas dendam dan keadilan dalam setiap getaran suaranya, sehingga tidak ada jalan keluar dari perhitungan yang telah lama ditunggu-tunggu. Ketika pria yang telah membunuh para arwah-arwah itu mundur terburu-buru, wajah mereka berubah pucat pasi seperti kain kafan yang baru digali dari liang kubur. Keringat dingin mengalir di dahi mereka, sementara jari-jari mereka gemetaran karena tidak mampu menahan ketakutan yang semakin mencekam. Mereka sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan dengan kekuatan fisik atau intimidasi yang selama ini mereka kuasai. Arwah-arwah gentayangan dari korban pembunuhan brutal mereka telah berdiri di hadapan, membawa serta aura kematian dan dendam yang menembus ke dalam jiwa mereka. Setiap detik terasa seperti penyesalan yang menyiksa. Dengan tatapan mata merah menyalah dari arwah-arwah yang menuntut keadilan yang tertunda, kegelapan di sekitar tampak semakin menutup, menciptakan penjara tak terlihat yang melingkupi seluruh ruangan. Ketika pria itu merasakan tekanan yang mencekik, seolah setiap napas mereka semakin sulit dilakukan. Dalam keheningan yang mengerikan ini, mereka tahu dengan pasti tak ada pelarian dari penuntutan para arwah yang telah kembali dari kematian untuk menuntut balas. Tiba-tiba lampu di ruangan itu padam dalam sekejap, menyelubungi segala sesuatu dalam kegelapan total yang pekat dan menyesakkan. Keheningan yang mencekam melingkupi mereka hanya dipecahkan oleh suara nafas mereka yang cepat dan berat, bergetar dalam suasana yang semakin mencekam. Dalam gelapnya malam, langkah kaki berat yang menyerupai dentuman langkah raksasa mulai terdengar, bergema dalam ruangan dengan setiap tapaknya, seakan mendekat dari segala arah. Aroma melati yang kuat dan menyengat perlahan meresap ke udara, menyelimuti ruangan dengan kehadiran yang menakutkan dan tak diinginkan. Wanginya yang aneh kontras dengan atmosfer mencekam, menciptakan suasana yang lebih menekan, seolah membungkus setiap sudut dengan kehadiran yang tak terlihat, namun sangat nyata. Ketika pria itu kini terkurung dalam kegelapan yang menekan, merasakan ketakutan yang semakin dalam, menyadari bahwa mereka bukan hanya terjebak dalam gelapnya ruangan, tetapi juga dalam kegelapan yang lebih dalam yang siap menelan mereka. Indra Bayu merasakan dingin yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya. Ia tahu ini adalah momen sangat penting. Tanpa ragu ia segera mencolokkan USB ke ponsel yang sudah disiapkan, yang segera memutar video yang ada di dalamnya. Video itu segera diproyeksikan ke dinding ruangan, menampilkan adegan penyiksaan terhadap Andreas Terjingga, yang diikuti adegan eksekusi oleh Teddy dengan menggunakan tali sepatu yang dijeratkan pada leher Andre dari belakang. Selanjutnya mayat Andre digulung dalam karpet kamar dan diangkat ketikanya keluar dari kamar apartemen 666 yang ditempati Saraswati. Dalam kegelapan, cahaya dari proyektor itu membuat sosok arwah Saraswati, Andre, Hakim Gunawan dan para arwah lainnya tampak semakin nyata. Seolah-olah mereka benar-benar berada di ruangan itu untuk menegakkan keadilan hukum bagi mereka. Jurianto, Teddy dan Ridwan terdiam, terpaku oleh apa yang mereka lihat. Mereka tahu tidak ada lagi jalan keluar. Kebenaran telah terbuka dan mereka tidak bisa lagi menyangkalnya. Namun saat arwah Saraswati, Andre Gunawan, dan arwah lainnya kian mendekat ke posisi Jurianto, Teddy dan Ridwan, sosoknya mulai menghilang secara perlahan, seolah-olah tugasnya di dunia ini telah selesai.
Mereka menatap Indrabayu sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Aku serahkan eksekusi mereka padamu, detektif. Suara Saraswati bergema di dalam ruangan. Meski tubuhnya sudah tidak tampak lagi, bawa mereka ke pengadilan. Bawa keadilan untukku dan lainnya. Hukum mereka agar selalu mengingat akan kejahatannya sampai kapanpun. Ketika lampu kembali menyala, ketika pria itu mulai sadar, Jurianto dan Ridwan telah kehilangan semua keberaniannya. Tidak demikian dengan Teddy yang masih memegang revolvernya. Dengan cepat dia mengarahkan moncong revolver ke arah Indrabayu. Tapi dengan cepat, Indrabayu meledakkan Glock yang siap di tangannya sebanyak 3 kali. Dua, dua, dua. Peluru pertama dengan cepat menghantam pangkal siku Teddy sampai berantakan. 2 peluru lainnya menghantam lutut Yurianto dan Ridwan yang akan melarikan diri. Tak pelak lagi, Teddy langsung memegang pangkal sikunya dengan tulang tangan yang melambai nyaris lepas. Sementara Yurianto dan Ridwan memegang lutut kanan masing-masing yang hancur berantakan. Bukankah kalian sudah mengetahui karakterku selama ini? Bahwa aku tidak punya ampunan buat para pengkhianat negara sepertimu. Mereka akan cacat permanen atau masuk liang lahat, kata Indrabayu dengan nada tanpa perasaan. Selamat menikmati hidupmu mendatang dalam penjara dengan cacat permanen yang akan membuatmu teringat pada kejahatan yang telah kau lakukan. Indrabayu kemudian bergerak membebaskan Nanda dari katanya yang terlihat kaget akan sikap tegas koleganya yang tiada ampun bagi para penjahat dan pengkhianat negara. Sementara ketika penjahat yang tersungkur di depannya dengan menjerit kesakitan itu menunggu takdirnya sebagai narapidana kelas berat. Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan Jurianto K, Teddy Sambo dan Ridwan Hasim tersebar luas. Wajah mereka menghiasi laporan utama semua media, baik media cetak, media online maupun televisi. 1 bulan kemudian ketikanya diadili atas deretan pembunuhan terhadap Hakim Gunawan Wibisono, Kapten Polisi Andri Astrajingga, Pramugari Saraswati, 3 jaksa jujur, seorang perwira intelijen dan banyak pengusaha. Lebih mengejutkan lagi, saat memasuki ruang sidang terlihat ketiganya dalam kondisi cacat. Teddy diamputasi tangan kanannya sampai atas siku. Jurianto dan Ridwan masuk ruangan dengan tongkat kruk karena kaki kanan mereka diamputasi dari atas lutut. Selain dijerat dengan rangkaian kasus pembunuhan berencana, ketiganya juga dijerat dengan skandal terlibat dalam kolusi mafia tanah yang dipimpin Saifuddin. Sebagai mana pengakuan mereka dalam PAP yang dibuat Mayor Polisi Nanda. Kasus tersebut mengguncang Indonesia, bagaimana tidak? Jaringan korupsi dan mafia tanah yang dibongkar kepala detektif Indrabayu Antasena ternyata melibatkan banyak pihak pejabat dan pihak penguasa yang selama ini dikenal kebal hukum dan ditakuti lawan politik dan melawan bisnis mereka. Sedangkan Saifuddin yang dalam korupsi berhasil melarikan diri sebelum polisi sempat menangkapnya. Namun dengan bukti yang sudah diserahkan kepada kejaksaan, perburuan terhadapnya menjadi prioritas utama. Sementara nama Hakim Gunawan Wibisono, Kapten Polisi Andri Astrajingga, dan para jaksa serta seorang perwira intelijen yang menjadi korban pembunuhan dan fitnah kelompok Saifuddin mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah dan berhak keluarga masing-masing menerima tunjangan pensiun dan tunjangan anugerah gelar pahlawan anti korupsi. Demikian pula nama Saraswati kembali disebut bukan lagi sebagai korban yang terlupakan, tetapi sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Sedangkan Indrabayu meski mendapatkan banyak pujian atas keberhasilannya menegakkan kebenaran dan mengungkap konspirasi yang dipimpin Saifuddin, tapi ia merasa masih ada yang hilang. Meski keadilan untuk Saraswati telah ditegakkan, ia tahu perjuangan ini masih jauh dari selesai, sebab dalam konspirasi belum ia tangkap dan hukum. Selain itu, masih banyak Saifuddin lainnya di luar sana, orang-orang yang akan melakukan apapun untuk memuluskan kepentingan mereka. Namun, malam itu, saat dia menatap langit yang mulai cerah, Indrabayu merasa lega. Setidaknya ia telah memberikan kedamaian pada arwah Hakim Gunawan, Kapten Andri Astrajingga, Saraswati,
Dua jaksa jujur, satu perwira intelijen negara dan beberapa pengusaha yang selama ini tersiksa oleh keangkaran murkaan kelompok Saifuddin. Dan di apartemen mewah nomor 666 itu, keheningan yang mencekam perlahan-lahan berubah menjadi kedamaian. Tapi arwah Saraswati bersama korban kelompok Saifuddin masih belum dapat beristirahat dengan tenang atas keadilan hukum bagi pembunuhan mereka. Karena Saifuddin sebagai dalam pembunuhan masih belum tertangkap dan menerima hukuman atas kejahatan yang dilakukan.